Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru Pendamping dan adik-adik, teman-teman SMA se-Sulawesi Selatan yang selalu membanggakan. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat bersama dengan kami di Smart School, generasi smart berkarakter cerdas. Oke, silakan teman-teman bisa dilihat soal nomor 1. Silakan dibaca soalnya, kemudian teman-teman silakan dijawab di kolom chat ya. Oke, kita lihat soalnya. Diagram garis di samping menunjukkan hubungan antara jarak tempuh dan kecepatan kereta api P, Q, R, S, dan T. Kereta dengan waktu tempuh paling kecil. Oke, kira-kira yang mana nih? Nah, teman-teman di sini ada grafik yang menghubungkan antara kecepatan dan jarak. Kecepatan dan jarak. Nah, teman-teman masih ingat tidak kita menggunakan metode Jokowi. Jadi, kalau misalkan kalau ada soal tentang jarak, kecepatan dan waktu, itu kita kembali lagi ke prinsip Jokowi. Tapi teman-teman, kalau soal grafik itu kita tidak perlu menghitung, kita hanya melihat kesesuaian datanya. Karena di sini tuh yang dicari adalah waktu yang paling kecil. Sedangkan di grafik itu adalah jarak dan kecepatan, dan yang ditanyakan adalah waktu. Nah, kira-kira bagaimana kita bisa melihat berapa waktu yang paling kecil? Dari persamaan Jokowi ini, itu kita bisa menuliskan bahwa untuk menghitung besar waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan. Kenapa? Karena antara jarak dan kecepatan itu dia dipisah oleh garis horizontal. Garis horizontal itu yang merupakan adalah pembagian, sedangkan yang vertikal itu adalah perkalian. Jadi kalau waktu yang ditanya itu kita tulisnya jarak dibagi kecepatan. Nah, sekarang kita perlu lagi mengetahui bagaimana bentuk perbandingan antara waktu dan jarak dan waktu dan kecepatan. Nah, di sini kita lihat lagi bahwa kalau misalkan di matematika itu kalau ada pecahan terus di sisi kirinya itu bukan pecahan, itu kita harus buat menjadi pecahan. Kenapa? Karena di pecahan itu sendiri ada dua. Ada pembilang, jadi yang di atas itu adalah pembilang, yang di bawah itu adalah penyebut. Sedangkan bagaimana dengan yang di sisi kirinya? Di sisi kiri itu dia bukan pecahan. Sebenarnya itu bisa kita buat pecahan. Jadi kalau ada angka atau ada variabel yang bukan pecahan, itu kita bisa buat menjadi pecahan. Caranya bagaimana? Ini itu selalu per 1. Tapi kita tidak perlu tulis karena semua yang dibagi dengan 1 itu menghasilkan 1. Tapi teman-teman harus paham bahwa ini tuh adalah pembilang. Jadi kalau W itu pembilang, maka jarak juga itu adalah pembilang. Apa maksudnya saya tampilkan seperti ini? Itu kita mau melihat bagaimana perbandingan antara variabel-variabel ini. Misalkan yang pertama, kita buat variabelnya antara W dan jarak. W dan jarak itu dia adalah sama-sama pembilang. Kalau dia sama-sama pembilang, berarti dia adalah perbandingannya senilai. Ingat, kalau dia senilai itu satu besar, satunya lagi besar. Satu kecil, satunya lagi kecil. Jadi, kalau misalkan waktunya besar, berarti jaraknya juga besar. Oke. Beda lagi kalau waktunya kecil, maka jaraknya kecil. Sekarang bagaimana dengan waktu dan kecepatan? Kalau misalkan dia waktu dan kecepatan, teman-teman lihat di sini, waktu dan kecepatan itu dia ada pembilang, ada penyebut. Jadi waktu ini adalah pembilang, sedangkan kecepatan itu adalah penyebut. Kalau ada pembilang dan penyebut dibandingkan, maka dia adalah perbandingan berbalik nilai. Kalau dia berbalik nilai, berarti satu besar, satunya lagi kecil, ataupun sebaliknya. Jadi, kalau waktunya besar, maka kecepatannya itu harus kecil. Atau, kalau waktunya kecil, maka kecepatannya harus besar. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Katanya waktu tempuh yang paling kecil itu berada di huruf apa? Kalau misalkan kita mencari waktu paling kecil, berarti waktu kecil maka jaraknya itu harus kecil juga. Sedangkan kecepatannya itu dia harus besar.
Nah, dari sini kita sudah lihat kira-kira huruf apa yang menandakan seperti ini. Nah, kita lihat dulu dari jarak. Jarak itu P itu ada 5. Kemudian Q 3, R 8, dan S itu ada 3. Dan T itu ada 11. Nah, kira-kira jarak yang paling besar itu ada di huruf mana? Ada di huruf T. Nah, sedangkan di sini kita cari jarak yang paling kecil. Di sini ada 2 variabel yang jaraknya kecil, yaitu Q dan S. Nah, karena ada 2 variabel, berarti kita ke kecepatannya. Di kecepatan itu dia harus besar. Nah, kita lihat antara Q dan S, kecepatan yang paling besar itu ada di mana? Ada di S, karena Q itu kecepatannya adalah 2, sedangkan S itu adalah kecepatannya 4. Maka jawaban yang benar itu adalah delta. Jadi teman-teman tidak perlu menghitung, jangan sampai ada lagi yang menghitung ya. Misalkan dia hitung P itu berapa waktunya, jarak dibagi waktu berarti 5 dibagi 1. Teman-teman tidak perlu menghitung, kita hanya melihat grafiknya saja dan mengetahui perbandingan masing-masing variabel. Sampai di sini teman-teman bisa pahami? Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya.